Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Haji Usman Al-Ishaqi punya karomah sejak kecil, pernah jadab 7 hari. Al-Arifu Billah Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi dilahirkan di Surabaya pada bulan Jumadil Akhir 1334 Hijriah setelah 16 bulan berada dalam rahim ibundanya. Dikisahkan sejak kecil Kiai Usman sudah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib bersama kakek beliau, Kiai Abdullah. Selain kakek beliau, tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur karena dari mata Kiai Usman memancarkan sinar terang seakan-akan mau menembus langit. Ketika berumur 6-7 tahun, pada suatu malam nampak banyak bintang-bintang turun dari langit seraya memancarkan sinarnya ke dekapan beliau. Sejak Kiai Usman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Sunan Ampel, Surabaya, diantar kakek beliau, Nyai Khotijah, untuk membaca tarhim. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih. Dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana dan baru muncul kembali sewaktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang dan setelah itu kembali menghilang. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Usman mulai mengalami kasab dengan mampu melihat Ka'bah di Mekah secara jelas dari tempatnya berdiri. Bahkan kemudian Kiai Usman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya. Ada yang berwujud anjing, babi, kera, dan sebagainya. Kiai Usman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khozin Siwalan Panji. Tidak lama kemudian, Kiai Usman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir Jambu Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebu Ireng, asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan akhirnya Kiai Usman memantapkan hatinya untuk memperdalam ilmunya kepada Kiai Haji Romli Tamim Rejoso Toterongan. Ketika Kiai Usman menjadi santri di pesantren Rejoso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir, sehingga beliau melaporkan hal itu kepada Kiai Romli dan dijawab oleh Kiai Romli, "Mengapa tidak kau minta datang kemari, Usman?" Kiai Usman pernah bermimpi berjumpa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Hasyim berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan ya Usman." Dan keesokan harinya Kiai Usman mendapat kabar kalau Kiai Hasyim meninggal dunia. Pada suatu hari, Kiai Usman dipanggil menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk dibaiat menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Pada saat itu Kiai Usman berkata, "Tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas perintah Allah. Kemudian beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Usman. Seketika itu pula Kiai Usman jatuh pingsan dan langsung jadab. Selama 1 minggu Kiai Usman mengalami jadab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil serta tidak sholat. Wajah Kiai Usman menjadi indah sekali bagaikan bulan purnama. Tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Usman yang penuh karisma itu. Setelah 1 minggu mengalami jadab, Kiai Usman berkata kepada Kiai Hasyim Bawean, "Nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang. Tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8 malam, Kiai Usman sudah siap menerima tamu di kamarnya. Tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam." Selama kurang lebih 5 menit dan nampak Kiai Usman seperti menjabat tangan banyak orang sambil tertunduk takdim.
Mulai hari ini saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Nabiullah Khidir serta oleh para masyayikh Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membaiat, kata Kiai Usman sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hasyim Bawean. Dan ketika itulah Kiai Hasyim Bawean bergegas ke dalam Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi, dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah seraya berkata, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu, spontan beliau berkata, "Alhamdulillah, sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya." Kiai Usman sangat dicintai oleh para habaib dan ulama besar di zamannya, di antaranya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Pada suatu hari Kiai Usman bersilaturahim kepada Habib Abu Bakar Asghaf dengan berjalan kaki dari Surabaya ke Gresik di tengah-tengah hujan lebat, ditambah petir dan angin yang berhembus kencang. Ketika Kiai Usman sampai sudah larut malam dan dalam keadaan basah kuyup, sementara penjaga pintu mengatakan kalau Habib Abu Bakar Asghaf sudah menunggu kedatangan beliau dengan penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Sebelumnya, Kiai Usman sudah mempunyai hubungan khusus dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuintang. Dikisahkan, Kiai Usman mendapatkan futuh melalui Habib Ali Al-Habsyi pada suatu ketika menjelang wafatnya. Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada Kiai Usman, "Kunci kutub saya serahkan kepadamu, wahai Syekh Usman." Kiai Usman juga dekat dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Habib Ali Al-Attas pernah berkata, "Wahai Syekh Usman, engkau dari keluarga Nabi. Kekhalifahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di tanganmu." Dan pada kesempatan lain, Habib Ali Al-Attas mengatakan, "Sungguh Syekh Usman di Mahsyar nanti sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW." Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah ditanya Habib Ahmad bin Hamid Al-Habsyi, apa yang menyebabkan para habaib begitu mencintai Kiai Usman. Habib Salim pun menjawab, "Kiai Usman termasuk keluarga Rasulullah, darahnya adalah darah saya ini dan darah habaib lainnya. Maka ciumlah tangannya apabila kau bertemu dengannya." Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah yang sedang menemui dua orang lelaki, dan Rasulullah bersabda kepada Habib Abdul Qadir bin Faqih, "Keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa, di antaranya ada dua orang ini, yaitu Romli dan Usman." Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi wafat pada hari Minggu tanggal 5 Rabiul Akhir 1404 Hijriah atau 8 Januari 1984 Masehi di Rumah Sakit Islam Surabaya dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipurwo, Surabaya. Sementara estafet kemursidan dilanjutkan oleh putranya Al-Arif Billah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.